Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara routing menggunakan IP statis. Nah, ini merupakan POV dari router 1 atau PC 1. Nah, yang pertama harus kita lakukan yaitu kita tambahkan IP-nya dari masing-masing ether. Nah, ini ether 2, ether 1 dan ether 5. Nah, ini kita tambahkan semua ether IP address-nya sesuai dengan yang ada di modul ya. Setelah itu kita tambahkan IP gateway untuk ether 1 yaitu IP dari internetnya. Nah, setelah kita tambahkan gateway-nya nanti akan muncul seperti ini, reachable ether 1. Nah, setelah itu karena ini tersambung ke internet, kita tambahkan firewall seperti biasa, srcNAT, out interface-nya ether 1 dan action-nya masquerade. Nah, setelah itu kita masuk ke IP komputer kita yang ada di control panel. Nah, kita tambahkan, kita ubah IP PC kita sesuai dengan yang ada di modul dan gateway-nya sesuai dengan IP yang sudah kita tambahkan pada ether 5. Nah, setelah itu kita buka YouTube. Nah, sudah bisa membuka internet. Terima kasih. Baik, nah perkenalkan sebelumnya nama saya Gigi Budi Prakoso. Saya dari kelas B1, program studi teknologi rekayasa internet dengan NIM 23 SV 23067. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan ke-6 yaitu routing. Pada kali ini saya akan membahas untuk router kedua. Baik, berikut adalah hasil record yang telah saya lakukan kemarin di dalam lab. Dapat dilihat pada pertemuan 6 ini routing kita menggunakan 4 router dan 4 PC, di mana yang terhubung ke internet hanya satu router saja yaitu router 1, dan saya akan membahas di router 2. Karena ether 1 terhubung dengan router pertama dan ether 5 terhubung dengan PC yang kedua. Kemudian untuk ether 2 disambungkan ke router ketiga. Baik, dapat dilihat bahwa saya menggunakan 3 address yaitu 10.31.2 di mana itu terhubung dengan router 1. Kemudian 10.10.32 itu merupakan IP untuk router kedua saya ini. Kemudian yang ketiga IP untuk PC saya yang disambungkan ke ether 5. Seperti itu. Kemudian yaitu dapat terlihat bahwa router tersebut terhubung dengan gateway 10.10.31.1 di mana gateway tersebut merupakan gateway dari router yang pertama. Kemudian yang router kedua itu 10.10.32.1 di mana IP ini nantinya akan digunakan sebagai gateway pada router yang ketiga. Dan untuk itu maka saya setting IP tersebut di ether kedua karena ether kedua disambungkan ke ether 1 pada router yang ketiga nantinya. Pada router saya telah menambahkan gateway sendiri untuk dapat tersambung dengan router pertama yaitu 10.10.31.1. Dapat dilihat bahwa gateway-nya reachable ether 1 yang berarti bahwa router tersebut dapat tersambung ke maksud saya IP yang saya gunakan dapat tersambung ke ether 1 sehingga router 1 telah tersambung dengan router yang kedua yang saya gunakan saat ini. Kemudian saya juga menggunakan firewall, saya menggunakan action-nya masquerade dengan chain srcNAT dan out interface-nya yaitu di ether 1.
Dapat dilihat saya menggunakan output Ether 1 dan Action Masquerade. Lalu saya untuk bisa mengakses internet pada komputer ini saya menggunakan IP yang sudah saya tambahkan tadi, di mana IP yang sudah saya tambahkan tadi sebagai gateway untuk masuk ke dalam komputer yang saya gunakan. Dapat dilihat saya menggunakan IP address 8.2, di mana itu tersambung dengan gateway dari 9192.168.8.1. Dapat dilihat saya menggunakan Chrome untuk mengecek internetnya dan berhasil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, berikut adalah lanjutan dari router kedua yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pada router ketiga ini, kita juga memiliki 3 buah IP, di mana IP pertama yaitu 10.10.32.2/24 yang dihubungkan di Ether 1. IP ini berguna untuk menyambungkan dari router ketiga dengan router kedua menggunakan gateway 10.10.32.1. Dapat dilihat pada root list kita menggunakan pada root list saya menambahkan gateway 10.10.32.1 agar router ketiga ini dapat tersambung dengan router yang kedua. Seperti itu, sehingga nantinya pada router ini juga akan mendapatkan akses internet. Seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan IP address 10.10.33.1 dan 192.168.5.1. Untuk yang 192 tersebut itu merupakan IP dari PC atau komputer yang saya gunakan kali ini. Dan untuk yang 10.10.33 merupakan IP dari router yang ketiga. Nantinya akan disambungkan ke router yang terakhir, yaitu router yang keempat. Dapat dilihat juga saya telah menambahkan gateway sehingga sudah tersambung, dapat dilihat di statusnya berupa reachable Ether 1, di mana hal ini berarti router yang ketiga telah tersambung dengan router yang kedua. Kemudian saya juga menggunakan firewall dengan Action Masquerade dan outputnya di Ether 1 dengan chain SRC-NAT untuk menyambungkan internet sehingga dapat disambungkan dengan baik. Kemudian kita masuk ke dalam network sharing center, kita mengubah pengaturan yang ada di Ethernet di PC. Dapat dilihat saya menggunakan IP 5.2 untuk komputer yang saya gunakan dan 5.1 sebagai gateway agar dapat tersambung dengan internet, karena gateway 5.1 tersebut merupakan IP yang berada di router ini dari Ether 5. Saya akan mencoba mengetik YouTube pada komputer yang saya gunakan dan hasilnya saya dapat mengakses internet menggunakan router yang ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara routing router menggunakan IP statis. Nah, jadi di sini ini merupakan POV dari PC 4 ya. Nah, PC 4 yaitu ada 2 Ether 1 dan Ether 5. Nah, itu kita tambahkan IP-nya seperti biasa menggunakan ya IP yang sudah ada di modul yang disediakan. Nah, setelah itu kita tambahkan gateway-nya yaitu dari Ether 1 berarti dari Ether 1 ke Ether 2 pada router 3. Nah, ini 10.10.331 itu berarti merupakan IP dari Ether 2 pada router 3. Jadi kita tambahkan pada bagian gateway-nya di Ether 1, router 4 pada Ether 1. Nah, setelah itu
kita tambahkan firewall juga seperti biasa. Ethernet out interface-nya Ether 1 karena yang keluar yang menuju router 3 itu Ether 1. Setelah itu actionnya masquerade, kita apply oke. Setelah itu kita buka control panel, kita ubah IP pada komputer kita. Nah, ini menggunakan IP yang sudah disediakan pada modul, kita sesuaikan saja. 192 ini 6.2 dan 6.1, yaitu gateway yang sama yang kita tambahkan tadi, yang IP yang kita tambahkan pada Ether 5 tadi itu merupakan gateway dari PC. Nah, ini sudah bisa membuka internet. Nah, sekian, terima kasih. Nah, ini kita coba buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya saya akan melakukan pembuktian ya. Jadi routing pada router itu seharusnya tidak hanya tersambung ke internet saja, tetapi semua PC itu harus tersambung satu sama lain. Nah, jadi ini adalah tampilan setelah saya tambahkan gateway dari masing-masing PC, IP dari masing-masing PC. Jadi di PC 1 itu kita tambahkan network dari PC 2, PC 3 dan PC 4. Nah, ini kita lihat sudah tersambung semua ya. Jadi 192, 198. Jadi yang kita tambahkan itu adalah network dari PC 2, PC 3, PC 4. 12. Jadi 192, 198.5, 6 dan 8 itu adalah network dari PC-PC lain selain PC 1 kita. Ini kita coba ping ke menuju PC 4, PC 3. Nah, ini sudah bisa.